Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Najma Kamila dari Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM belakang 090. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha untuk melindungi konsumen. Nah, baru-baru ini sering terjadi kasus pelanggaran hak konsumen, seperti diantaranya ini, dan ini. Nah, di antara beberapa penyebabnya itu disebabkan oleh pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian. Nah, apa sih klausula baku itu? Pada pembahasan mengenai klausula baku itu berkaitan erat dengan perjanjian baku. Umumnya, klausula baku ini dimuat dalam suatu perjanjian baku. Menurut Sultan Remi Syahdaini, perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya itu sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain. Pada dasarnya, tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Nah, adapun contoh perjanjian baku seperti ini. Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyatakan klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau dokumen yang sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh semua konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak melarang penggunaan perjanjian baku maupun klausula baku dalam transaksi pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu hanya melarang pencantuman klausula baku yang bertentangan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu terdapat 8 jenis klausula baku yang dilarang dicantumkan pada dokumen atau perjanjian. Yang pertama, itu menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi contohnya seperti pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau kerusakan barang konsumen, seperti di ini. Yang kedua, itu menyatakan bahwa pelaku usaha itu berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen. Seperti contohnya pada nota pembelian yang menyatakan bahwa barang yang telah dibeli itu tidak dapat dikembalikan lagi. Seperti pada ini. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, yaitu contohnya ketika pelaku usaha itu menolak pengembalian uang dan perbaikan pada pembeli laptop setelah laptop itu diserahkan, seperti pada contoh ini. Yang keempat, pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi contohnya itu ketika pelaku usaha itu mempunyai hak untuk menyita motor, yang mana ketika pembeli motor itu tidak dapat melunasi tagihan secara 3 bulan. Kemudian yang kelima, itu mengatur perihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen. Yang mana contohnya itu terdapat dalam ketentuan sebuah toko yang menyatakan bahwa barang pecah atau membuka segel itu berarti konsumen harus membelinya, seperti pada contoh di atas. Yang keenam, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Contohnya itu terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu kredit yang menentukan pembayaran melalui kartu kredit itu dapat dilakukan jika memenuhi pembelian minimal yang ditentukan oleh pelaku usaha. Contohnya seperti di atas. Yang ketujuh, itu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang baru atau tambahan, kelanjutan,
dan atau pengubahan lanjutan dibuat oleh sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Contohnya itu dalam perjanjian kredit yang seringkali terdapat klausul yang terkait dengan bunga bank yang menentukan bahwa bank itu diberikan hak untuk menyesuaikan menaikkan tingkat suku bunga bank, yang mana tingkat suku bunga bank itu mengikuti kenaikan suku bunga Bank Indonesia, seperti contohnya pada ini. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, menyatakan bahwa konsumen itu memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Contohnya itu seperti pada perjanjian kredit kepemilikan rumah, yang mana pelaku usaha itu mengamankan kreditnya yang seringkali mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen itu memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, pada pasal 18 ayat 2 itu juga menentukan bahwa pelaku usaha itu dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya itu sulit terlihat, bahkan tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya itu sulit dimengerti. Jadi contohnya tuh seperti klausula baku yang ditempatkan di balik perjanjian utama sebagai syarat-syarat umum, yang mana dicetak dengan ukuran huruf yang sangat kecil sehingga hal tersebut itu sulit dipahami oleh konsumen. Nah, contohnya seperti di atas. Oleh karena itu, video ini ditujukan untuk pelaku usaha agar menghindari penggunaan klausula baku yang telah dilarang, serta dapat mengedukasi para konsumen untuk berhati-hati dalam menyepakati pembelian suatu barang. Sekian dan terima kasih.